Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua? Ya, Mas. eh, perkenalkan nama saya Abdurrahman Lubis. Saya guru di Min 1 Medan. Alhamdulillah PNS di tahun 2019. Selain saya menjadi guru di Min 1 Medan, saya juga tentor untuk sekolah kedinasan membahas TIU di SPC ya. Nah, hari ini saya ya seperti yang saya bilang, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti bermanfaat ke depannya ya. Dan Bapak Ibu tetap minimal semangat mempersiapkan diri untuk eh, mengejar CPNS ya, mengejar CPNS yang tujuannya mudah-mudahan lulus. Ya, Bapak Ibu sekalian juga boleh berbagi dengan cara share grup kita supaya banyak juga orang yang mendapatkan apa dibilang keberuntungan dari belajar ini gitu ya. Oke, hari ini kita latihan soal untuk tes intelijensi ya pertemuan pertama bersama saya Abdurrahman Lubis di Akademi. Bentar ya. Oke. Nah, ini kita lanjut untuk pertemuan untuk nomor satu ya ini masih eh, apa namanya hitungan sederhana ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pahami dari hitungan sederhana ini, sebentar. Jadi dalam operasi jumlah kali bagi kurang tambah ini itu ada aturannya ya. Nah, aturannya yang pertama, kalau kali dan bagi, bentar ya. Kalau kali dan bagi, nah ini sama kuat ya. Ini sama kuat. Jadi ini lihat siapa yang duluan muncul, ya. Terus apalagi tambah kurang, begitu juga tambah dan kurang. Nah, tapi kalau kali sama tambah ini berarti kerjakan ini duluan. Kali dan bagi duluan itu lebih kuat daripada tambah dan kurang, ya. Jadi kerjakan ini duluan. Nah, berarti kalau seperti ini, inilah yang kita kerjakan dulu. Minus 12 dibagi minus 6. Minusnya ini, kurangnya ini itu untuk 12 ya. Jadi minus 12 kita bilang. Berarti ini bisa kita buat sama dengan 47. Minus 12 dibagi minus 6. Minus bagi minus positif ya. Berarti jadinya tambah 2. Ya kan? Ini saya tulis lagi kali minus 2 ditambah minus 20. Oke, sama dengan. Lalu 47 ditambah 2 kali minus 2. Ini duluan ya, dikerjakan ya. 2 kali minus 2 sama dengan minus 4. Ditambah minus 20. Sama dengan. Nah, tambah kurang. Berarti ini tambah. Kalau kita bilang minus itu hutang. 47 hutang minus 4. Berarti kita kurangi. Kan gitu ya. 47 kurang 4 sama dengan 43. 43 kurang 20 sama dengan 23. Berarti jawabannya A. Gini ya. Oke. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Gak ada. Lanjut. Nomor 2. Nilai dari X dari 60 per 80 sama dengan 12. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dia jumpa pecahan seperti ini, ya, kalau kita bilang kali silang, kalau saya dalam pikiran langsung ini naik jadi kali, seperti itu aja ya. Nah, dalam pecahan, kalau dalam matematikanya ini sama-sama dikali 12. Tapi jarang sekali orang yang bilang sama-sama dikali, jadi langsung saja. Ya, 0 bagi 0 habiskan, berarti tinggal 6 per 8. 12-nya naik, jadinya 6 kali 12.
per 8 sama dengan X. Gini ya. Udah. 12-nya ini sama 8 sama-sama bagi 4. 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. Ini masih bisa sama-sama bagi 2, berarti 4 bagi 2, 2. Ya kan? Tunggu. 8 bagi 4, 2 tadi ya. Salah, salah, salah. Oke, lanjut. Tadi 12 bagi 4, 3. 8 bagi 4, 2. 6 bagi 2, sini 3. Berarti X-nya adalah tinggal 3 kali 3. Ya, X sama dengan 9. Berarti jawabannya B. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut, soal berikutnya. Kalau ada yang mau nanya, langsung aja boleh. Soal nomor 3. Nah, ini sama yang seperti tadi. Kalau ada soal seperti ini, kali silang aja. Kali silang tuh berarti gimana? 96 dikalikan dengan 40. 96 kali 40 sama dengan, nah ini kalikan. Nah Bapak Ibu, kalau dalam penjumlahan, ini kita buat dalam satu kesatuan. Jadi kita buat dalam kurung. 30 dikali 96 tambah A. Gini ya. Nah kalau yang seperti ini nanti saja. Ini kalikan ke setiap suku yang di dalam kurung. Berarti 96 kali 30. Ya kan? Nah, 30 di sini tambah 30A. Gitu ya. Oke. Pindahkan. Berarti ini. Nah, yang ini kita pindahkan. Berarti 96 kali 40 dikurang 96 kali 30 sama dengan 30A. Gini ya. Nolnya matikan aja boleh. Nah, di sini ada 96 4 kali. Dikurangin 96 3 kali. Berarti tinggal 96 1 kali, ya kan? Sama dengan 96 sama dengan 3A. Berarti A sama dengan 96 per 3. 9 bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. Ya. Berarti jawabannya adalah C. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ini kita hapus. Nomor 4. Sebuah TK memiliki 40 orang siswa. Sebanyak 25 anak telah mahir menulis dan 20 orang diantaranya telah mahir membaca. Jika yang hanya mahir membaca 10 anak, maka jumlah anak yang tidak mahir keduanya adalah... Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah materi dari himpunan. Jadi ada, kalau Bapak Ibu ingat itu ada diagram Venn ya. Nah, tapi saya mau ngajarkan pakai tabel. Biar lebih mudah. Bagaimana cara membuat tabelnya? Kita buat ya. Di sini ada kategori menulis sama membaca, gitu ya. Berarti bisa kita buat tabelnya gini. Ada dia yang pandai tulis, ada tidak tulis, membaca, tidak pandai membaca. Gini ya. Nah, di sini total, ini juga total. Nah, totalnya adalah 40 orang. Kita tulis di sini. 40. Nah, sebanyak 25 anak telah mahir menulis. Ini maksudnya, jadi kotak ini adalah anak yang pandai menulis sama pandai membaca. Yang di sini kotak ini, dia pandai membaca tetapi tidak pandai menulis. Tidak tulis. Membaca, tidak tulis. Nah, ini ya kalimatnya ya. Yang di sini dia pandai menulis tapi tidak pandai membaca. Yang di sini tidak tulis, tidak membaca. Gitu memahaminya. Nah, 25 anak telah mahir menulis. Berarti ini total seluruhnya.
Mau dia pandai membaca atau tidak membaca? Kita buat di sini. Oke. 20 orang di antaranya telah mahir membaca. 20 orang di antaranya. Nya itu kemana? Nya itu adalah ke 25 anak ini. 20 orang dari 25 anak itu pandai membaca dan pandai menulis. Kita letak di mana? Di sini. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Gak enak juga kalian nggak ada di video, nggak nampak muka ya. Open ini apa? Open apa namanya? Gak usah lah, gak usah nampak lah. Grogi nanti. Rugi ya. Oke, ya udahlah, terserah. Udah? 40 dikurang 25. Nah, oke. Ada lagi ya, kasih tahu ya. Jika yang hanya mahir membaca 10 anak, yang mahir membaca hanya. Nah, maksud hanya ini berarti dia hanya pandai membaca, tetapi tidak pandai menulis. Yes. Ya kan? Oke. Ya. Hanya mahir membaca. Berarti di sini tunggu ada yang salah ini. Jika yang hanya mahir membaca 10 anak. Ini yang pandai menulis ya 20 orang ya. Sebanyak 25 anak telah mahir salah. Oke. Ntar kita ulangi ya, ulangi. Ini salah letak, Bapak salah letak, saya salah letak. Kita ulang. Ini 40 udah. Sebanyak 25 anak telah mahir menulis karena ini M juga ya. Mahir menulis berarti di sini ya. Sini 25, di sini 20. Nah, yang hanya mahir membaca 10 anak. Berarti dia membaca tidak tulis, tidak pandai menulis. Berarti dari sini. Paham ya? Maka jumlah anak yang tidak mahir keduanya, ini yang ditanya. Tidak mahir keduanya berarti di sini ya. Berarti boleh kita buat, ini kan total nih. 40 totalnya, di sini 25. Berarti berapa lagi ya supaya 40? Yaitu 40 kurang 25. Berapa? 15. 15. Ya kan? 10 tambah berapa ya supaya 15? Berarti tambah 5. Totalnya ke bawah ya. Nah, berarti jawabannya apa? Ini. Jadi yang tidak mahir keduanya adalah 5 orang. Ada yang mau tanya sampai sini? Paham? Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, 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 iya. Oke. Nomor 5. Bentar, ini kita hapus dulu. Dari 60 orang anak diketahui bahwa 37 orang diantaranya menyukai sayuran, 19 orang menyukai ikan, dan X orang tidak menyukai keduanya. Berapa anak yang menyukai sayuran dan ikan? Oke, nah ini sama yang seperti yang tadi. Ini sudah level yang berikutnya di atas ya. Di atas yang tadi ya tingkat kesulitannya. Kita lihat. Berarti ini ada sayuran sama ikan ya. S, tidak S. Oke. Ikan, tidak ikan. Berarti ini totalnya. Berapa totalnya semua? 60. Iya, 60 anak ya. 37 orang diantaranya menyukai sayuran. Berarti itu total ya yang suka sayuran ya. Kita tulis di sini. Nah, 19 orang menyukai ikan. Ikan di sini 19. Dan X orang tidak menyukai keduanya. Tidak suka sayuran, tidak suka ikan. Di sini X-nya. Oke? Berapa anak yang menyukai sayuran dan ikan? Sayuran dan ikan berarti yang ditanya ini ya. Sayuran ikan, ya kan? Kita kurangi. 60 kurang 37 berapa? 23. Nah, ini kan total semuanya nih. Ya kan? Berarti ini adalah kalau kita bilang misalkan A itu sama dengan 23 dikurang X. Betul ya? Karena kan ini total nih. Nah,
Kalau mau mencari yang ini, B-nya, berarti B sama dengan 19 dikurang A. 19 dikurang A, ya kan? Sama dengan 19 Ya. kurang 23 kurang X. Nah, gini dia. Berarti sama dengan, ini kurangnya masukkan ke dalam. 19 kurang 23, masukkan lagi. Kurang sama kurang jadinya plus ya. Minus sama minus jadinya plus, tambah X. 19 kurang 23 minus 4. X-nya kita buat ke depan aja. X kurang 4. Nah, inilah dia jawabannya. Berarti jawabannya C. Paham ya? Nah, ini dengan tabel ini, jadi kamu semua, ya Bapak Ibu semua bisa memahami. Kalau ditanya misal, sayuran saja berarti kolomnya di sini. Kalau ikan saja berarti kolomnya di sini. Kalau ikan keseluruhan berarti total. Gitu ya. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Aman, Pak. Lanjut. Nah, lanjut. Oke, nomor 6. Oke, lanjut. Intan sekarang berusia 12 tahun. Sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kita lebih mudah harus buat dulu ke kalimat matematikanya ya, biar gampang ya. Intan sekarang berusia 12 tahun, berarti kita buat I sama dengan 12. Oke, umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Budi. Berarti Anto sama dengan 2 kali B. Ini kalimatnya ya. Budi 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Berarti si Budi umur si Nida ditambah 3 tahun. Itulah maksud 3 tahun lebih tua ya. Berarti N tambah 3. Ini kalimatnya. Apalagi? Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Intan berarti sama dengan Sari ditambah 5. Yang setahun lebih muda daripada Anto. Yang ini maksudnya si Sari ya. Si Sari itu setahun lebih muda. Berarti Sari sama dengan Anto kurang 1. Maka urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua adalah. Ini yang sudah kita ketahui. Kita bergerak dari sini. 12 kemari. Masukkan. Ya. Intan. Intannya 12, berarti 12 itu sama dengan S tambah 5. 5-nya pindah kemari berarti 12 kurang 5 sama dengan S. S-nya berarti berapa? 12 kurang 5, 7. Gitu ya. Dah, masukkan kemari dapat Anton. S sama dengan 7 berarti, ini saya tulis lagi, S sama dengan A kurang 1 tadi ya. 7 masukkan, 7 sama dengan A kurang 1. Pindahkan kemari. Berarti A-nya sama dengan 7 tambah 1. Berapa? 8. 8. 8 ya. Oke. Ya. Dah, kemana lagi? Yang berhubungan sama A di sini ya. A sama dengan 2B. Berarti A-nya adalah 2 kali, B-nya ya kita mencari ya. 2 kali B itu sama dengan 8. Pindahkan B-nya, pindahkan 2-nya. B-nya sama dengan 8 per 2. Berapa? 4. Udah? Dapat B-nya 4. Ada lagi yang mau dicari? Si Nida. B sama dengan N tambah 3. 4 sama dengan N tambah 3. Pindahkan kemari. Berarti N-nya adalah 4 kurang 3. Berapa nak? Nak. Ngajar 1, SD ya? Pak. Teringat ngajar SD. Ya, ya, 1 ya. Nah, dapat semua ya. Oke. Kalau kita simpulkan berarti A-nya sama dengan berapa A-nya? 8. 8. 8. B 4. 4. Apalagi yang dikasih tahu situ? S sama dengan 7 ya kan? N sama Ya. Ya. dengan 1. Apalagi?
I. Ya Intan udah ya. ada I 12. I sama dengan 12. Jadi urutannya mana nih? Nida dulu ya. Nida, Ya. Badu, Badu. Nida, Badu, Sari, Sari. Oh, Intan ya kan? Dodol. O dan Ya, Intan. D. D. Paham semua? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Terlalu ini enggak? Tawa ya. Ya, ya, iya, iya, ya. Oke, Menyenangkan. dah. Udah, Pak. Lanjut, Pak. Nomor 7. Rata-rata nilai dari 28 siswa adalah 80. Setelah ditambah nilai siswa A dan B, rata-ratanya menjadi 78. Jika nilai A 3 kali nilai B, maka selisih antara nilai A dan B adalah... Oke. Nah, kita lihat rata-rata. Yang harus kita pahami rata-rata, ya, Bu ya, X bar, ya, itu sama dengan jumlah seluruhnya per banyak data atau frekuensi. Ini ya, berarti kalau gitu, ini kan dikasih tahu rata-ratanya dari 28 siswa adalah 80. Berarti 80 sama dengan jumlah nilainya. Oke, jumlah nilainya per frekuensinya berapa? 28 siswa. Gini ya. Nah, kalau kita buat di sini berarti jumlah nilai dari 28 siswa itu adalah 80 kali 28. Sama dengan berapa? 80 kali 28. Biar cepat ya. 80 kali 28 itu adalah 2240. 40. Ya kan, Ame? Yo. 2240. 40. Iya. Nah, terus kalau begitu jumlah nilai, kan katanya gini, kita main di jumlah nilai aja nih. Setelah ditambah nilai siswa A dan B berarti bertambah 2 orang. Jadi jumlah nilai berapa orang sekarang? 30. Berarti rata-ratanya jadinya 78. Berarti 78 dikali 30 ya kan? 2340. Inilah dia. Nah, di sini nilai dari 30 orang dengan 28 orang itu ada bedanya. Bedanya itu berapa? 100. 100 inilah yang nilai dari siapa? Dari A dan B. Y. Paham ya? Jadi kalau misalnya Paham. kita bilang A tambah B itu sama dengan 100. Dibilangnya A itu adalah 3 kali nilai B. Kita bilanglah 3B. Berarti 3B ditambah B sama dengan 100. 3B tambah B, 4B. 4B sama dengan 100, B-nya berapa? 100 dibagi 4, yaitu 4. 25. 25. B-nya 25 ya. B. Yang ditanya selisih. Kalau B-nya 25, ini kan semua 100. A-nya berapa? 100 kurang 75. Iya, A-nya 75. Selisih adalah A kurang B, yaitu 75 kurang 25. Berapa? 50. Jawabannya 50. paham ya? Ada yang mau tanya? Silakan tanya. Paham. Inilah enaknya Paham. bisa bertanya. Pak 30, Pak tanya Pak 30 tadi dari mana ya? 30 tadi karena masuk 2 orang A sama B. Karena totalnya awalnya masuk 28 siswa. Awalnya 28 siswa ditambah A sama B. A sama B. Oh Jadi ya, oke oke. orang. Nah, 30 ini juga frekuensi. Ini dia ya, kalimatnya dari sini tadi ya. Jadi jumlahnya itu 80 kali 28 yang ini tadi. Nah, dengan ikutin yang di atas, berarti kalau mau mencari jumlah nilai, tinggal kita kalikan aja frekuensi sama rata-ratanya. Itu balik. Rata-rata sama frekuensinya. Gitu ya. Paham? Iya. Bisa? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Lanjut.
Oke. Nanti kalau kita terlempar lagi, ini 6 menit ya, 6 menit lagi. Kalau terlempar, kita masuk ke link yang baru ya. Karena link ini kan cuma 40 menit. Nanti saya kirim lagi ke grup linknya. Oke? Ya, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Seorang pedagang membeli 12 kilogram beras jenis A seharga 11.000 dan 18 kilogram beras jenis B seharga 10.000. Kedua jenis beras tersebut dicampur. Ini dicampur, ini ada beras harganya 11.000 dengan 10.000, yang satu 12 kilo sama satunya lagi 18 kilo. Dicampur terus mau dijual gitu ya kalimatnya. Mau dijual, untungnya dapat 10%. Nah, harga jualnya berapa? Itu yang ditanya. Bagaimana caranya? Ini sama dengan rata-rata tadi. Jadi kalau konsepnya gini, 11.000 itu 1 kilo. 12 kilo berapa yang kita dapat? Itulah pendapatannya. Modalnya. Sama yang kita beli 18 kilo tadi. 18 kilo kali 10.000, 180.000 ya kan? Lalu kita jumlahkanlah uang kita ini. Nah, uang kita ini kita bagikan ke total keseluruhan, yaitu 12 tambah 18. Baru itulah harga modal kita. Nah, itu ya, pahami konsepnya ya. Nah, kalau kamu untuk cara cepatnya sebenarnya ini ada rumusnya. Ya, ini namanya rata-rata campuran, yaitu X1 N1 ditambah X2 N2 per N1 tambah N2. Ya, X itu adalah rata-ratanya, yang ini tadi 11.000, N itu banyaknya frekuensinya. Ya. Nah, langsung ya. Berarti 11.000 dikali 12 tambah 10.000 kali 18. Ini ya. Ini yang tadi saya bilang, uang untuk dikeluarkan yang harga 11.000 berapa? 180 berapa? 10.000 berapa? Kita jumlahkan semua, baru kita bagikan ke setiap berasnya, yaitu 12 tambah 18. Ini ya kalimatnya ya. Dari tadi asik Ya. memanggil nak aja. Oke nak gitu. Nggak apa-apa, Pak. Kami masih muda. Enggak lah. Oke. Masih muda. 11 kali 12 yaitu 132 ya. 132 tambah 180.000 dibagi 30 sama dengan berapa? 312 ya. 312.000. Nah, inilah total pendapatan total modal kita tadi. Mau kita bagi ke 30 kilo beras tadi. Dapatnya berapa? 10.400. Jadi harga per kilonya 10.400. Ini berapa tahun yang lalu ini harga beras 10.400 ya. Udah, ini modalnya. Terus kita mau untung 10%. Nah, 10% yang harus kalian Bapak Ibu pahami, 10% itu kan per 100. Berarti sama dengan 1/10. Ya. Jadi untungnya itu sama dengan 1/10 dari 10.400. Ini supaya cepat. Tinggal nolnya dimatikan. Ya kan? Berarti untungnya berapa nih? 1.040. Kalau untungnya 1.040, modalnya 10.400, berarti harga jualnya tinggal dijumlahkan ya. 10.400 tambah 1.040 sama dengan 11.440. Ini harga jualnya supaya untung 10%. Nah, ada yang mau tanya? Silakan. Nyawain. Bodoh kali nyawain. Ada yang mau tanya? Silakan. Lanjut. Lanjut. Oke, bisa Satu ya. Jadi kalau misalkan mau diulang-ulang lagi, nanti saya kirim videonya. Ini saya rekam.
Ya, saya upload ke YouTube. Ya, saya rekam ya. Saya kirim lagi. Oke. Lanjut. Jarak Yogyakarta-Klaten di peta adalah 6 cm. Skala yang dipergunakan di peta itu adalah 1:700.000. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, konsepnya. Dalam skala, itu konsepnya adalah hitungannya cm. Jadi maksud dari skala ini adalah 1 cm di peta itu sama dengan 700.000 cm di jarak sebenarnya. Jadi kalau 2 cm, ya tinggal dikalikan. Berarti 2 kali 700.000 ya. Nah, centimeter. Nah, itu kan centimeter. Berarti kalau dia, ini saya tulis lagi ya. Ini skalanya kan 1:700.000. Ya. Berarti kalau 6 cm, ini tinggal kita kalikan ya kan? 6 kali 700.000. Paham ya? Nah, kebalikannya. Jadi kalau misalkan sebenarnya misalnya dibilanglah jarak sebenarnya adalah 7 km. Nah, kilometer itu ubah dulu ke sentimeter. Baru dibagikan. Satunya adalah 700.000, bagikan 700.000. Nah, itu kebalikannya ya. Oke, lanjut. 6 kali 700.000 sama dengan 42, ya kan? Nolnya kita tulis lagi. Ya, berarti 4.200.000 cm. Diubah ke kilometer, bagi 100.000 ya. Nah, berarti jadinya 42 km. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, nggak usah pedulikan kali nolnya nih. Yang penting tuh angka depannya aja. Ya. Kalaupun misalnya para 20, misalnya nanti dapatnya nolnya kurang di sini, nanti kelihatannya itu. Jadi Bapak Ibu jangan, salah nggak nih nolnya? Kalau saya nol tidak terlalu dipikirkan kali. Karena nanti di option bisa kita revisi lagi. Oke? 42 km, itulah jarak sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kecepatan. Ini rumusnya ya, Bapak Ibu ya. S sama dengan V kali T. Kecepatan kali waktu. Atau V sama dengan S per T. Berarti T sama dengan S per T. Ini ya. Nah, Niko bersepeda dari Yogyakarta ke Klaten dengan kecepatan 36 km. V-nya dikasih tahu, dengan jaraknya dikasih tahu. Yang ditanya pukul berapa, berarti waktu yang ditanya. T sama dengan S-nya berapa? 42 per 36. Ini ya. Sama-sama bagi 6, berarti 7 per 6. 7 per 6 itu adalah 1 per 6. Ya kan? Atau 1 jam tambah 1 per 6 jam. Paham ya? 7 bagi 6, 1. Sisa 1. Nah ini ya. 1 per 6. Oke. Berarti sama dengan 1 jam. 1/6 jam itu kalau kita ubah ke menit, berarti kita kali 60. 60 bagi 6, 10. Berarti 1 jam 10 menit. Inilah waktunya. Kalau dia berangkat jam 6, berarti 1 jam 10 menit kemudian di mana? Di C. Ya. 7, 10. Paham Bapak Ibu? Ada yang mau nanya? Silakan. Nggak ada? Oke. Paham, Pak. Oke, paham ya? Lanjut. Lanjut. Nomor 10. Seseorang mengendarai mobil ke tempat kerjanya selama 1 jam dengan jarak 30 km. Jika dia terlambat berangkat 10 menit, kecepatan yang harus digunakan agar sampai ke kantor adalah, nah ini beda lagi ya. Di sini, ya, ini pakai konsep kecepatan aja. Jaraknya 30 menit, ini adalah S-nya. 10 menit, ini bukan T ya. T-nya berapa? Katanya gini, dia biasanya selama 1 jam, itu 30 km. Jadi 30 km ini nggak berubah. Yang berubah itu biasanya katanya 1 jam. Ternyata dia terlambat berangkat 10 menit. Nah, misalkan udah siap-siap nih. Ya kan? Di depan pintu, saboker. Balik. 10 menit boker.
Nah, berarti kan waktunya yang biasa. Pengalaman pribadi ya. Iya. Kan kayak gitu ya. Nggak bisa Jadi alasan yang lain ya. jadi waktunya tinggal 50 menit lagi yang biasanya 1 jam. Nah, jadi karena waktunya 50 menit lagi, otomatis kecepatannya harus diubah, ya kan? Oke, berapa kecepatannya? Ya. Itulah dia. Jadi S-nya tadi adalah 30, T-nya sama dengan 50 menit. 50 menit kalau ubah ke jam berarti tinggal dibagi 60. Habiskan aja nolnya jadinya 5/6 jam. Gini ya. Dah, V. V sama dengan S per T. Berarti 30 dibagi, per ini bagi ya, dibagi 5/6. Berarti sama dengan 30. Kalau pembagian ini berarti kali lalu dibalik ya. Ini konsep dasarnya ya kan, dalam perhitungan. 30 bagi 5, 6. 6 kali 6, 36. Inilah dia. Berarti kecepatannya harus 36 km per jam supaya tidak terlambat. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Ya, Oke. ada yang mau tanya? Silakan. Ngerti? Paham ya? Oke. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Balik-balik, aku dulu. Nomor 11. Seseorang ayah memberikan uang saku untuk kedua anaknya yaitu Cika dan Ciki dengan perbandingan 2/3. Jika uang yang dikeluarkan untuk uang saku sebesar 270.000, maka berapakah uang saku Ciki? Nah, perbandingan, ini konsepnya perbandingan ya Bapak Ibu ya. Perbandingan itu banyak sekali modelnya ya. Modelnya banyak. Jadi kalau saya suka mengajarkannya menggunakan aljabar. Nah, coba kita pahami ya. Ini perbandingan itu sebenarnya dari menyederhanakan. Kalau misalkan kita sederhanakan 20 sama 30, itu kan adalah 2/3. Di mana 2 itu kita bilang 2 kali 10 dengan 3 kali 10. Kan sama-sama bagi. Kan gitu ya. Ini konsepnya. Ya. Jadi kalau dia dalam perbandingan 2/3, itu ada angka yang sebanding, yang bisa sama-sama dibagi, tapi kita nggak tahu. Jadi bisa kita bilang lah, kalau Cika, Ca banding C, itu adalah 2/3. Ini kan kita nggak tahu nih. Berapa? Ini kan kalau ini kan kita tahu 10 yang bisa sama-sama dibagi. Karena nggak tahu kita buat aja X. Berarti uang si Cika adalah 2X, uang si Ciki adalah 3X. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, membawanya kemanapun enak. Ya, bawanya maksudnya kemana? Nih, jika uang yang dikeluarkan untuk uang saku sebesar 270.000, berarti ini kan total semua ya. Total si Ca ditambah Ci itu sama dengan 270.000. Inilah kalimatnya. Ya, berarti 2X Ya. tambah 3X sama dengan 270.000. Nah, kita mau mencari nih angka yang sebanding tadi. 5X sama dengan 270.000. Cocok? Berarti X-nya Cocok. adalah 270.000 270 bagi 5. dibagi 5. 54.000 nih ya. Nah, X-nya 54.000. Yang ditanya apa? Yang ditanya berapakah uang saku Ciki? Ciki berapa? 3X. Gitu ya memahaminya ya. 3X. Kalau ditanya Ya. uang saku si Cika 2X. Kalau ditanya selisih berarti tinggal dikurangi 3X kurang 2X. Nah, gitu dia ya. Nah, si Ciki itu sama dengan 3X. Berarti 3 dikali 54.000. Berapa? 162.000. Ini ya jawabannya C. Silakan kalau mau ditanya. Biar kita lanjut kalau tidak ada. Nggak ada? Pas. Pas? Lanjut, Pak. Oke. Nomor 12. Kita lanjut. Nah, ini lebih susah lagi ya.
Pada tahun 2009, perbandingan banyaknya rusa jantan dan rusa betina di suatu kebun binatang adalah 2:3. Pada tahun 2010, banyaknya rusa jantan bertambah 9 ekor dan banyaknya rusa betina berkurang 4 ekor. Sehingga perbandingannya menjadi 3:2. Banyaknya rusa jantan pada tahun 2010 di kebun binatang tersebut adalah oke. Nah, ini dalam perbandingan jantan banding betina, banding itu bagi, bisa kita buat juga jadi per ya. Jantan per betina sama dengan 2:3. Dari sini bisa kita simpulkan jantan sama dengan 2/3 dari betina. Ini ya, J sama dengan 2/3B, ini kalimatnya yang kita dapat. Baru lanjut, jantan bertambah 9 ekor. Pada tahun 2010 berarti J tambah 9, terus rusanya bertambah 4 ekor. Rusa betina ya. Betina berarti kita bagikan. Betina dikurang ya. Dikurang 4. Tunggu ya. Ya enak nulisnya. Betina kurang 4. Nah katanya perbandingannya jadi 3:2. Sama dengan 3/2. Nah ini dia. Ya. Terus apa ini? Kita ubah dulu jantannya jadi betina supaya variabelnya cuma satu. Itu ya yang harus dipahami ya. Setiap ada 2 variabel, usahakan jadi satu variabel supaya bisa dicari. Berarti 2/3B tambah 9 per B kurang 4 sama dengan 3/2. Kali silang. Kali silang ke setiap sukunya. 2/3 kali 2 berarti jadinya berapa? 4/3B. Nah, Ini ya. 9 kali 2 tambah 18. Sama dengan 3 kali B. 3B. 3 kali minus 4. Minus 12. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. B-nya kita dekatkan supaya bisa kita operasikan. Ya, yang ini aja lah pindah biar nggak negatif. Berarti 18 tambah 12. 12-nya pindah. 3B kurang. Jadi kurang ya kalau pindah ya. Kurang 4/3B. Nah, bagaimana cara kita mengkurangkan yang dia ada per-pernya? Jadi kamu buat ini jadi per 3 juga. Ya. 3 itu kalau dibuat per 3 berarti 9/3. Ya kan? 9 bagi 3 berapa? 3. 9/3B dikurang 4/3B itu sama dengan 30. 9/3, 9 kurang 4, 5/3B. Itu adalah 30. Nah, berarti B-nya berapa? Ya, 3-nya naik kemari. 3 kali 30. 5-nya turun per 5. Ini kalimatnya ya. 30 bagi 5. 6. 6 kali 3, 18. Jadi B-nya 18. Yang ditanya rusa jantan. Berarti kita buat 2/3 kali 18. 18 bagi 3, 6. 6 kali 2, 12. Dah, jantannya sama dengan 12. Itu pada tahun 2009. 2010 jantannya bertambah 9. Ya. Pada tahun 2010 itu jadi J tambah 9. Berarti 12 tambah 9. Berapa? 21. Jawabannya C. Ada yang mau tanya sampai sini? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Saya bersihkan. Nomor 13. Untuk pembelian suatu barang, Pak Bambang harus meminjam uang kepada temannya sebesar 2 juta dengan perjanjian bunga sebesar 7,5%. Pak Bambang kemudian menjual barang tersebut seharga 2.250.000. Pak Bambang kemudian mengembalikan uang pinjamannya berikut bunga. Berapakah uang kontan di tangan Pak Bambang? Oke, ini ceritanya gini. Pak Bambang ini dia minjam 2 juta. Tapi dibilang kawannya lah, ada bunganya ya, bunganya 7,5%. Kita cari dulu.
Berapa bunganya? 7,5 dari berapa? Dari 2 juta. 7,5 per 100 kali 2 juta. Nah, ini seperti saya bilang, nol-nolnya gak usah dihebohkan kali. 2 kali 7,5 berapa? 15. Kan gitu kan? Nah, kemungkinan angkanya apa sama 15. Tapi kalau mau dihebohkan, ini tinggal bagi 2. Ini nolnya ada 4. Berarti 150.000. Bunganya 150.000. Jadi dia harus bayar 2.150.000 ya kan? Nah, kenyataannya dia jual barang tapi untung. Wah, mantap nih Pak Bambang, nggak pakai modal tapi dia bisa untung. Untungnya berapa? 2.250.000. Masih untung lagi nggak? Masih ya? Untungnya berarti 2.250.000 dikurang. Kan dia mau bayar jadinya 2.150.000 sama bunganya ya. 2.150.000 ya kan? Berarti masih ada untung berapa? 100.000. Cocok? Nah, terus katanya dari 100.000 ini udah dapat nih di tangan dia. Dia mau beli oleh-oleh 30.500 sama uang parkir 2.000. Kenalah oleh-olehnya 32.500 ya. Ya udah kurangilah, berarti yang dibawa pulang yaitu 100.000 dikurang 32.500. Kurangi sama dengan 67.500. Inilah yang dibawa pulang. Jawabannya D. Paham Bapak Ibu? Ada yang mau tanya sampai sini? Paham. Paham ya? Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Nomor 14. Ini sampai 15 ya kita ya. Nah, ini kita sudah masuk ke analitikal ya. 6 peserta duduk berurutan pada suatu ujian wawancara SKB CPNS 2020. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau Tia. Nila duduk di sedekat Tia. Nah, kalau seperti ini, Bapak Ibu, ini ada 6 peserta. Langsung kita buat tempat duduknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kalau kita baca, Salim tidak ingat. Oke. Tia duduk di urutan terakhir. Ini ada nih. Sudah diketahui bahwasanya di sini Tia. Kita buat A aja ya, karena di sini ada ini. Jadi si Tia di sini. Oke, kita lanjut baca. Tini tidak bersebelahan dengan Salim atau si Tia. Berarti di sini nggak boleh si Tini. Nila duduk di dekat Tia. Sudah pasti di sini Nila. Kalau dekat itu boleh samping kanan, boleh samping kiri, ya kan? Karena di sini nggak ada, berarti di sini sudah pasti si Nila. Tini duduk di dekat Zuhri. Dan Zuhri duduk di sebelah Nila, berarti di sini si Zuhri. Sini si Tini, karena dekat si Zuhri katanya. Oke. Salim tidak ingin didahului Hadi. Dan Hadi bersebelahan dengan Tini. Berarti si Hadinya di sini. Salim di sini, karena Salim yang pertama katanya. Oke, yang tanya, peserta yang duduk di urutan kedua adalah, berarti jawabannya Hadi. ini ya. Hadi. Oke, paham ya? Ini masih muda ya. Paham. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-15. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Dalam suatu festival menyanyi ada 7 lagu, yaitu A, B, C, D, E, F, dan G yang dapat dipilih untuk dinyanyikan oleh setiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Jika A dipilih, maka D atau F harus dipilih salah satu. Jika C dan B keduanya dipilih, oke. Kita ke pertanyaannya dulu aja ya. Di sini katanya, jika salah satu peserta memilih A dan F, maka, nah kita lihat ya Bapak Ibu supaya cepat langsung ke yang ada A sama F. Di sini kita lihat, jika A dipilih maka D atau F harus dipilih salah satu. Salah satu ya, karena di sini sudah dipilih F, berarti D nggak boleh dipilih. Berarti ini salah. Paham ya? Oke. Jika C dan B keduanya dipilih, maka A tidak dapat dipilih. A katanya tidak dapat dipilih, sedangkan A di sini sudah dipilih. Berarti C
dan B keduanya C sama B itu salah. Paham ya? Oke, lanjut. Jika G dipilih, maka C harus dipilih. Oke. Yang kemarilah, jika A dan B keduanya dipilih, maka E tidak dapat pilih. D atau E harus dipilih, tetapi tidak dapat dipilih sekaligus. Nah, yang mana lagi nih? Ini berarti antara yang E sama G ya. Oke, kita lihat. Jika G dipilih, maka C harus dipilih. Kenyataannya, C nggak ada dipilih. Berarti G itu tidak dipilih. Oke, berarti tinggallah jawabannya C. Paham Bapak Ibu sekalian? Dipilih. Ada yang mau Paham. ditanya? Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada saya stop share. Tapi saya izin, yuk kita foto yuk, screenshot. Boleh? Ya. Ya, yang pakai jilbab bolehlah dipakai jilbabnya. Mana jilbabku? Pakailah dan ayo Bapak Ibu silakan boleh nampakkan muka biar saya juga kenal sama Bapak Ibu sekalian. Bentar ya Pak ya. Ya, silakan. Bersabar mau Itu ada ADH itu ADH. Mana sih ada? Oh ini ada. Baru masuk ada. Atau udah dari tadi ya? Oke, Udah dari tadi konser. foto kita yuk. Biar nampaklah dulu masa kayak gini. Aduh. Tak tahu orangnya siapa-siapa aja. Oke, ya. Rame. Mana? Nah, Tisa Kalau ADH masih di Ramadhani. jalan. ADH. Masih di jalan dia. Pejuang PNS ya kan? Ya, mudah-mudahan lulus ya. Oke. Sisa 2 tahun lagi. Iya. Terus, Tisa dari mana Tisa? Tisha dari Medan Tunggal Pak. Medan Sunggal. Oke. Tahu ini dari mana? Dari si Hudai, Rida. Udah. Teman Rida dulu sekolah. Oh gitu. Nora. Udah lama nggak jumpa ya Gara-gara Nora. kawin nih kami sibuk nyari jilbab. Iya memang jadi izin Mana Pak. yang lain? Amalia, Raisa, Clara, Nayakina. Yuk biar foto kita yuk. Ya mau foto Lagi ini ada adik mau waktu. ikut pula. Nggak ada. Kalau nggak ada yaudah Yang ini aja lainnya lah. lagi nyari jilbab. Apa? Lagi nyari jilbab. Oh pakai laptop Mek? Enggak. Aku screenshotnya di mana ini ya? Tunggu ya. Dah, kita screenshot foto ya. Oke, sekali lagi. Ekspresinya bagus lah. Senyum ya. Oke, tunggu ya 1. Adha tadi kau mendengarkan ya Adha? Luar kepala. Luar kepala berarti nggak masuk. Oke. Nah, thank you very much. Ya nanti saya izin. Salam kenal semuanya. Ya salam kenal Tisa, Amalia sama yang lain pokoknya nanti nampak ya biar kelihatan semua ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya konsisten bisa bersama Bapak Ibu sekalian ya di sela-sela waktu saya. Ini saya mohon izin nanti ini kan ada rekamannya saya izin share ke YouTube ya. Biar nanti yang lain juga bisa belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Cukup sampai di sini. Oke, terima kasih Pak. Ya, mungkin pertemuan kita saya kosong. Biasanya saya kosong antara Senin, Rabu, sama Sabtu. Nanti dikabari lagi ya.
Kapan ya? Oke. Kemungkinannya sore lah habis pulang sekolah ini. Karena nanti kalau udah sampai rumah kalau malam udah ada anak. Itu kayak Tisa udah gendong anak. Dia mendengarkan kalau menulis pakai gendong si Nuha apa ya kan? Oke, terima kasih semua. Semoga Oke, selamat bermanfaat sore. ilmunya. Mudah-mudahan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih ya, Bang warahmatullahi Omet. wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ini saya matikan ya, stop ya. Ada.